Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berkenan mempertemukan kita kembali di dalam majelis kita yang ketiga dalam pelajaran tafsir pada tafsir surat An-Naba. Sekarang kita pada bagian akhir, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-31 sampai seterusnya. Atau kemarin kita bahas 31 sampai 34 ya. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwaw wala kizzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, lamma dzakara halal mujrimina dzakara ma'alal muttaqina faqala inna lil muttaqina mafaza ay alladzina ittaqau sukhta rabbihim bitamassuki bita'atih wal inkifafi amma yakrahuhu falahum mafazun wa manja wa bu'dun anin nar wa fi dalikal mafazi lahum hadaik wa hiya al-bustanu al-jami'atu li asnafil ashjari zahiyati fi simari allati tatafajjaru baina khilaliha al-anharu wa khassal a'naba li syarafihi wa kasratihi fi tilkal hadaiki walahum fiha zawjatun ala matalibin nufusi kawa'iba wa hiya an-nawahidu allati lam tatakassar sadiyuhunna min syababihinna wa quwwatihinna wa nadaratihinna wal atrabu allati ala sinnin wahidin mutaqaribin wa min adatil atrabi ayyakunna muta'alifatin muta'ashiratin wa dhalika sinnul ladhi hunna fihi salasun wa salasuna sanatan fi a'dali sinnis syababi. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Wa ka'san dihaqa ay mamlu'atan min rahiqin ladzatan lisyaribin. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi mereka orang-orang yang bertakwa mempunyai mafaz, tempat kemenangan, mempunyai manja, tempat keselamatan, dan bu'dun dan jauh dari neraka. Dan di tempat mafaz itu mereka mempunyai hadaik, mempunyai kebun-kebun yang istimewa. Tidak ketinggalan a'nab, anggur, sebagai buah yang mulia. Lagi jumlahnya banyak di kebun tersebut. Tidak hanya kebun yang ada buah-buahnya. Mereka punya juga diberi kemenangan di sisi yang lain. Mempunyai zaujat. Dan bukan zaujat yang biasa. Tapi zaujat yang sesuai matalibin nufus. Sesuai tuntutan jiwa-jiwa mereka. Yang mana para zaujat adalah kawaib. Jadi istri yang betul-betul pemudi.
perkasa, indah, ceria, menyenangkan. Usia yang sebanding. Dan juga tidak hanya kebun, buah, istri, bahkan juga minum. Wa ka'san dihaqa. Dan gelas-gelas. Ka'san, gelas-gelas. Gelasnya adalah gelas yang dihaqa. Apa? Dihaqa, gelas yang mamlu'atan min rahiq. Gelas yang dipenuhi dengan khamr yang murni. Khamr yang istimewa. Yang ladzatan lisyaribin, betul-betul lezat bagi para peminumnya. Jadi punya kebun, ada buahnya, ada istri, ada minuman yang istimewa. Tidak hanya itu, juga dikondisikan lingkungannya sedemikian rupa sehingga biahnya, lingkungannya istimewa. Lingkungan yang betul-betul mendukung sehingga semua kenikmatan-kenikmatan itu tidak terganggu oleh kondisi lingkungan. Allah firmankan, la yasma'una fiha laghwa. Di dalam menikmati surga yang penuh kenikmatan itu, di dalamnya la yasma'una laghwan. Mereka tidak mendengarkan suatu ucapan yang sia-sia. Ai kalaman la faidata fi. Suatu ucapan yang tidak ada faedahnya. Itu enggak didengarkan di sana. Coba di dunia ini, kalau kamu baru makan yang enak, minum yang segar, suaranya hiruk pikuk. Bahkan ada suara der itu, udah hilang kenyamanannya, ya kan? Di sana di surga nanti, Masya Allah, demikian kenikmatannya pun di dunia lingkungan yang mendukung. Yaitu la yasma'una fiha lawa wala kidzaba wala isman. Tidak ada perkataan dosa di sana. Tidak ada perkataan dusta, enggak ada perkataan dosa. Apa yang ada? Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, la yasma'una fiha laghwa wala ta'sima illa qilan salama. Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia, perkataan dosa, yang adalah perkataan keselamatan demi keselamatan, perkataan yang mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertambahnya nikmat darinya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sekarang kita sampai pada satu pembahasan bagaimana rahasia mendapatkannya. Rahasia mendapatkannya, wa innama a'tahumullahu hadzal tsawabal jazila. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka balasan yang banyak ini, innama hanyalah min fadlihi wa ihsani. Itu adalah dari anugerah Allah dan ihsan, perbuatan baik dari Allah. Ini wah. Enak enggak? Enak kan? Karena apa? Itu pemberian dari Allah, diberi. Kamu diberi mau enggak? Kan gitu kan? Kamu diberi punya enggak? Ya punya. Kenapa diberi? Nah gitu. Dan Masya Allah. Yang memberi Allah, kamu mau enggak? Tentu mau. Pemberian dari Allah. Pemberian yang banyak. Pemberian yang bagus. Pemberian as-sawab al-jazila. Pemberian yang bersumber dari fadluhu subhanahu wa ta'ala wa ihsanu. Masya Allah. Khawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena kita senang mewujudkan diri ini, bagaimana termasuk para hamba yang Allah berkenan memberikan pemberian hadzal sawabal jazila. Apa caranya? Inna lil muttaqina mafaza. Dari itu kita hendaklah termasuk orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa innama a'tahumullahu hadha thawabal jazila min fadlihi wa ihsanih. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, jazaa'an mir rabbik. Jazaa'an mir rabbika. Wa ata'an hisaba. Jazaa'an mir rabbik, sebagai pemberian dari Rabbmu kepada mereka-mereka yang bertakwa. Ya, lahum kembali ke mana ikhwah? Al-muttaqin. Di jazaa'an mir rabbika lil muttaqin, sebagai balasan dari Tuhanmu ya Muhammad untuk mereka-mereka umatmu yang bertakwa. Atau an hisaba, sebagai pemberian yang tanpa hitung. Masya Allah. Ini karomah. Karomahnya orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa punya karomah ya ikhwah. Mendapatkan pemberian dari Allah. Atau an hisaba. A'tahumullahu hadha sawaba. Ay bisababi a'malihim. Karena sebab amal-amal mereka. Ditakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allati waffaqahumullahu laha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk amal-amal takwa itu. Wa ja'alaha samanan li jannati wa na'imiha. Amal-amal takwa, taufik dari Allah itu, Allah jadikan sebagai harga untuk mendapatkan surganya. Harga untuk mendapatkan semua kenikmatan surga. Masya Allah. Jadi harganya bukan dengan rupiah, real, dolar, hingga 1 miliar, 1 triliun, hingga ribuan triliun. Bukan. Apa harganya? Harganya dibayar dengan takwa. Bisababi a'malihim allati waffaqahumullahu laha. Itu ikhwah. Ya. Jadi kita nggak apa-apa. Tidak, mengapa nggak punya 1 triliun, 50 triliun, 1000 triliun nggak punya. Kalau punya juga senang. Tapi nggak punya pun asalkan diberi oleh Dia Ta'ala al-a'mal. A'mal yang merupakan taufik dari Allah sebagai harganya surga dan kenikmatannya. Masya Allah. Ini namanya ata'an hisaba. Pemberian dari Allah. Pemberian yang tak terhitung. Hendaknya semua kita bergembira bila termasuk orang-orang yang diberi takwa oleh Allah. Inna lil muttaqina mafaza. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita lanjutkan bagian berikutnya ayat yang ke-37 sampai 40. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang ke-37 sampai 40, firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Dalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Inna andarnakum adaban qariba. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ar-Rahman, yang maha Ar-Rahman, yang maha pemurah, yang maha luas rahmatnya dan sempurna rahmatnya. La yamlikuna minhu khitaba. Mereka tidak dapat berbicara dengan dia. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa.
pada hari ketika ruh Jibril dan para malaikat saffa, mereka berdiri bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Mereka tiada berkata-kata kecuali siapa di antara mereka yang diberi izin oleh Allah, yang Ar-Rahman mengizinkannya untuk bicara. Wa qala shawaba, dan dia pun hanya berkata perkataan yang benar. Ya. Diterangkan dalam tafsirnya ikhwah, ai alladzi a'tahum hadhil ataya huwa rabbuhum. Yang memberikan kepada mereka pemberian-pemberian di atas al-mafas, al-manja, al-bu'du anin nar, itu adalah Rabbuhum, Rabb mereka. Ingat, yang memberilah Rabb kita ya ikhwah. Kita harus mengingat Allah. Kita harus merasa tentram mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena besok pun di hari-hari yang sangat genting itu, yang memberikan pemberian-pemberian al-mafazu itu adalah Rabb kita. Siapa? Rabbis samawati wal ardh. Rabbis samawati wal ardh alladzi khalaqaha wa dabbaraha. Itu Rabb yang telah menciptakannya dan mengaturnya, memeliharanya. Siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman alladzi rahmatuhu wasi'at kulla syai'. Ar-Rahman, zat yang rahmatnya seluas segala sesuatu. Apapun problem dan kesusahan dan kesulitan Anda pasti dijangkau oleh luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya semestinya Anda, apapun problemnya, solusinya harus mencari rahmat Allah, menempuh sebab-sebab datangnya rahmat Allah dengan mentaatinya, bertakwa kepadanya, bukan dengan menjauhi Dia. Allah Ar-Rahman alladzi rahmatuhu wasi'at kulla syai' farabbahum wa rahimahum wa latafa bihim. Maka dialah zat yang mendidik mereka, mendidik semua diri kita ini. Coba, kenapa jantungmu berdetak? Kenapa ginjalmu menyaring darah kotor untuk fresh bersih kembali? Kenapa jantungmu pandai berdetak? Kenapa ginjalmu pandai menyaring darah yang kotor? Kenapa empedumu juga pandai menyaring racun? Nah, kan gitu misalnya. Itu karena Rabbahum, dialah Ta'ala yang mentarbiyahnya, yang mendidiknya, mendidik semuanya itu dan yang lainnya, sehingga kita tumbuh berkembang dengan baik, dan Dia Ta'ala Rahimah, yang memberikan rahmat, walatofa, dan selalu memberikan kelembutan dan santunan-santunannya. Hatta adraku ma adraku, sehingga para hamba ini bisa mendapatkan apa yang mereka peroleh. Ingat, dari manusia ini bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan, itu berkat dari Dia Ta'ala Rabbahum wa rahimahum wa latafa bihim. Memang Dia Maha Ar-Rahman yang rahmatnya wasi'at kulla syai'in. Maka tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah kecuali dia pasti salah jalan. Al-qaumud dhalun, orang yang sesat, orang yang salah jalan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Summa dzakara azamatahu wa mulkahul azima yaumal qiyamah wa anna jami'al khalqi kullihim dalikal yauma
sakituna la yatakallamun. Kemudian dia Ta'ala menyebutkan keagungannya, kerajaannya yang agung pada hari kiamat, bahwasanya seluruh makhluk, semuanya pada hari itu mereka sakituna, diam, tidak bicara. Jadi ini la yatakallamuna minhu khitaba, mereka tiada bisa berbicara. Kenapa? Karena itu keagungan Allah. Pertanda hari itu adalah kerajaan Allah yang agung. Ya, itulah kerajaan Allah yang agung. Sehingga semuanya diam, tidak bisa bicara. La yamlikuna minhu khitaba. Illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Fala yatakallamu ahad illa bihadaini syartain. Di seorang pun tidak ada yang bisa berbicara karena keagungannya. Karena itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua nggak bisa bicara kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ayyadzanallahu lahu fil kalam. Allah sedang mengizinkannya untuk bicara. Yang kedua, wa ayyakuna ma takallama bihi sawaban. Hendaknya apa yang dia katakannya adalah kebenaran. Nah, gitu. Li'anna dzalika al-yaumu huwal haq. Karena itu keadaan yang demikian itu menunjukkan dengan pasti itu yaumul haq. Itu hari yang al-haq. Nah, hari yang al-haq. Kalau di dunia ini ya hari yang belum al-haq. Masih sering kebenaran dipinggirkan. Masih sering kedustaan, kebatilan diberi jalan. Namun besok al-yaumul haq, al-yaum alladzi la yurawwaju fihi al-batilu. Yaumul haq, hari yang di hari itu al-batilu, kebatilan dengan seluruh macam-macamnya, seluruh kebatilan la yurawwaj, tidak diberikan celah, ya. Enggak ada celah, enggak ada jendela, enggak ada pintu, celah pun tidak ada. La yurawwaju fihi al-batil. Wala yanfa'u fihi al-kadhib. Dan juga fihi di hari al-haq itu al-kadhib la yanfa'. Jadi orang yang di dunia ini kalau pandai berdusta, Masya Allah, dia selamat. Jika santri terlambat, ya, kemudian dia bikin alasan, tapi alasan bukan fakta, yang penting diterima oleh ustadz, benar-benar adalah dengan dusta. Nah, akhirnya ustadz yang menerima dohirnya, ya, bermanfaat, ya kan. Tapi itu di dunia. Hari yang kebatilan, kedustaan punya jalan. Tapi di sana dalikal yaumul haq, di situ di hari itu al-kadzib, semua kedustaan la yanfa, di hari itu tidaklah memberikan manfaat. Yang berguna adalah at-taqwa. Innalil muttaqina mafaza. Ya, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wa fi dalikal yaumi yaqumur ruh. Di hari itu ruh wa huwa Jibrilu alaihissalam, Jibril salam, alladzi huwa asraful malaikah, yang dia merupakan semulia-mulia malaikat. Jibril yaqumu, Jibril berdiri bersop-sop bersama wal malaikatu, dan para malaikat-malaikat yang lain. Aidon yaqumul jami', semuanya berdiri soffan, bersaf-saf, yaitu saf-saf yang khadi'ina lillah, tunduk patuh kepada Allah. La yatakallamuna illa man adzina lahumullahu bih. Tiada yang berbicara. Karena nggak bicara karena keagungannya. Karena kerajaan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
sehingga mereka tidak ada yang bicara kecuali jika Allah yang Maha Agung, Sang Pemilik, mengizinkan mereka dan mereka punya bicara yang benar. Ya, itu ikhwah. Itu Masya Allah indahnya Yaumul Kiamah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai sisi, ya, dari berbagai sisi. Jadi kenikmatan surga kita, orang yang bertakwa tidak akan dirampas oleh pihak lain. Kenapa? Semua pihak enggak ada yang bisa bicara. La yatakallamuna minhu khitaba. Oh, sekarang di dunia ini orang-orang yang batil, orang-orang yang kufur kepada Allah bisa merampas kekuasaan di dunia. Bisa. Mereka bisa berfoya-foya, bisa sombong dan bangga dalam kesombongannya. Tapi di sana, di Yaumul Kiamah, tidak ada celah kebatilan sedikit pun. Ini tentu juga mendorong kita bahwasanya kita dengan bertakwa pasti akan mendapatkan mafaz, dan ini mafaz tidak akan dirampok oleh siapapun. Karena siapapun tidak mampu berbicara di hadapan Allah, Sang Pemilik kerajaan yang Maha Agung. Ya, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, ya, falamma raghaba wa rahhaba wa basyara wa andara qala faman sya'at takhadha ila rabbihi ma'aba. Ketika pada ayat di atas, ayat yang ke-31 sampai 38, dan itu adalah dalikal yaumul haq, maka dia Ta'ala setelah raghaba, memberikan targhib agar kita senang meraih surga, dan memberikan rahaba agar kita takut kehilangan surga jika tak bertakwa. Dia Ta'ala memberikan kabar-kabar gembira dan peringatan. Maka dia Ta'ala berfirman, faman sya'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Faman sya'a, sya'a ini fi'il madhi, ikhwah. Fi'il madhi. Terus sya'a itu adalah ma'muluhu, ditinjau ma'muluhu, fi'il sya'a min haitsu ma'muluhu wa muta'addi. Dia muta'addi, fi'il yang membutuhkan maf'ulun bih. Mana maf'ul bihnya sya'a ya ikhwah? Maf'ul bih sya'a surga. Di barang siapa yang menghendaki surga, barang siapa yang menghendaki al-mafaz, kan gitu ya. Barang siapa yang sya'a menghendaki apa? Al-mafaz, menghendaki al-mafaz, yang ada al-manja, al-budu anin nar gitu. Barang siapa yang menghendaki al-mafaz, ittakhadha, maka hendaklah dia ittakhadha ila rabbihi ma'aba, maka hendaklah dia menjadikan ma'aba, jalan ke sana menuju Rabb-nya. Nah, gitu. Jadi kamu pengen surga enggak? Kan gitu. Kamu pengen al-mafaz enggak? Al-mafaz, al-manja, al-budu aninnar, yang di dalamnya ada apa? Ada hadaik. Hadaiknya ada aknabnya. Kemudian ada zaujat, ya kan? Kemudian juga zaujatnya kawaib, kawaiba atroba. Kemudian ada wakaksan dihaqa. Didukung lingkungan yang bagus, la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Kemudian ini semua kemenangan tidak akan dirampok, tidak akan dirampok oleh orang-orang yang kafir, para penjahat. Kenapa? Karena hari itu betul-betul hari milik Allah. Hari itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah lah Rabbis samawati wal ard. Hari itu la yamlikuna minhu khitaba. Betul-betul maha agungnya Allah menguasai hari itu. Sehingga enggak kayak di dunia. Di dunia orang mukmin berkarya, nanti orang kafir yang menikmati. Bisa begitu. Ini enggak bisa. Enggak bisa. Karena hari itu la yamlikuna minhu khitaba. Semuanya enggak ada yang bisa bicara. Karena keagungan Allah. Karena betul-betul kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu mau enggak? Nah, kalau mau, faman syaa, barang siapa yang menghendaki itu, maka ittakhadha, hendaklah dia menjadikan ma'aba ila rabbi. Apa ma'aba itu? Ma'aba ai amalan. Wa qadama sidqin. Dia kepada Rabb-nya hendaknya mencari ma'aba, menjadikan ma'aba, menjadikan jalan kembali kepada Tuhannya berupa apa? Amal. Nah, itu amal. Bukan mengumpulkan triliunan. Ya, ingat ya. Bukan mengumpulkan triliunan. Silahkan punya triliunan, tapi jadikan amal. Nah, itu. Jadikan amal. Amalan salihan. Dan tempuhlah semua dengan qadama sidqin, dengan bertumpu pada kejujuran, ya, dengan berdiri tegak di atas kaki kejujuran, yang mana mereka akan yarji'u ilaihi yaumal qiyamah, mereka besok dari kiamat akan kembali kepadanya. Ya akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di faman syaa ittakhadha ila rabbi ma'aba. Inna angdarnakum adaban qariba. Inna angdarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami angdarnakum telah memperingatkan kalian adaban qariba, siksa yang sangat dekat. Ya. Jadi walaupun itu disampaikan sejak 14 abad yang lalu dinamakan adaban qariba. Mengapa? Li'annahu qad azifa. Li'annahu qad azifa muqbilan, karena sungguh dia telah dekat menghadap. Nah gitu. Wa kullu ma huwa atin fahuwa qarib. Di kaidahnya semua apapun yang akan datang tidak mungkin bisa mengelak dan dihindari, dinamakan qarib. Ya kan gitu. Dinamakan qarib kan gitu. Berbeda kalau itu mungkin bisa dihindari. Berarti kan jauh. Itu bisa dihindari. Itu kan kita nggak kena jauh. Tapi kalau semua yang datang dan nggak mau dihindari pasti dekat. Nah, li'annahu qad azifa muqbilan. Udah menghadap dekat. Itu namanya adaban qariba. Ya, kapan itu? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yaitu hari orang kafir melihat apa? Melihat ma qaddamat yadah. Yadah ini fa'il ya, fa'il dari qaddamat. Yadah ini fa'il, dia marfu, tanda rofa'nya alif, ya, karena musanna. Nunnya dibuang karena mudhof, kan yadahu. Jadi hari orang melihat apa yang tangannya, kedua tangan telah usahakan. Hadzal ladzi yahummuh wa yafza'u ilaih. Gitu. Jadi ini yang hendaknya menjadi himmah mereka. Ini yang hendaknya mereka segera loncat, bergegas kepadanya. Fal yangdur fi hadhi dunya ilaih. Di dunia ini hendaknya manusia memandang kepadanya. Itu dipandang, memandang amal apa, himmah apa untuk persiapan yaumul qiyamahnya. Karena inilah yang akan manusia lihat. Nah, itu besok akan manusia lihat, ya kan? Oleh karenanya itu yang kita harus jadikan himmah kita.
dan kepadanya kita harus loncat bergegas sebagaimana firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, perbaikilah apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu. Bagi yang memperbaiki, cara memperbaiki adalah ittaqullah. Ittaqullah itu caranya. Dan lihatlah, setiap jiwa hendaknya melihat apa yang dia kerjakan untuk bekal hari esok. Bertakwalah kepada Allah. Yakinlah sesungguhnya Allah melihat amal apapun yang kau kerjakan. Ya, Fatifillah. In wajada khairan falyahmadillah. Maka siapapun jika mendapatkan kebaikan hendaklah memuji Allah, dan in wajada ghaira dzalik, jika enggak mendapatkan yang hal itu, jika dia mendapatkan selain hal itu, fala yalumanna ila nafsah, maka jangan mencela, jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Jalannya mudah kan, cuman takwa kepada Allah. Faman syaa ittakhadha ila rabbih ma'aba. Kenapa enggak mau? Nah, kalau enggak mau ya udah, fala yalumanna illa nafsah. Walihada kanal kuffaru yatamannauna al mauta min syiddatil khasrati wan nadam. Oleh karena itu sebetulnya mudah. Kan tinggal bertakwa saja kan. Susahnya apa? Bertakwa kan mudah, bisa orang bertakwa. Bertakwa, fattaqullaha mastata'tum, sesuai kemampuan kamu. Kenapa nggak bisa? Harus bisa. Nah, karena seharusnya mudah, kok gagal, maka orang-orang yang kafir berangan-angan mati karena mereka betul-betul sangat sedih dan sangat menyesal. Mereka sangat kecewa dan menyesal. Kenapa saya salah jalan? Kenapa sebetulnya mudah kok tidak bisa? Kok salah arah? Ya kan gitu. Kecewa dan menyesal. Maka kita harus optimis ya, Pak. Bergembiralah kita ini mengumpulkan iman, mengumpulkan amalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mantaplah. Ya, mantaplah. Nah, ikhwah, demikian. Nas'alullaha ayyu'afiyana minal kufri wasyari kullih innahu jawadun karim. Kita memohon kepada Allah semoga Dia Ta'ala memberi kita kesehatan. Kesehatan, tidak mendapatkan sakit berupa sakit kafir, berupa sakit kekafiran, sakit kejahatan. Bisa selalu iman dan taat kepada Allah. Sesungguhnya Allah Jawad, zat yang maha dermawan, Karim, zat yang maha mulia. Tamma tafsiru surati amma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, khotifillah, rahimani wa rahimakum. Demikian tafsir surat An-Naba. Ini yang terakhir, ayat yang ke-31 sampai 40. Tinggal sedikit kita membahas hidayatul ayat, ya. Hidayatul ayat, min hidayatul ayat, di antara petunjuk-petunjuk ayat 31 sampai 40 min suratin Naba. Yang pertama, bayanu karamatil muttaqina wa fadlit taqwa. Dari uraian di atas kita mengetahui detail penjelasan orang yang bertakwa punya karomah. Karomahnya orang yang bertakwa dan keutamaan takwa, ya kan? Kita tahu ya, jelas ya. A'adallahu subhanahu wa ta'ala lil muttaqina fil jannati min anwa'in na'im ma dzakarahu fil ayatil karimah wa ghairiha kama qal fiha ma la ainun ra'at wa la udunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Rawahul Bukhari. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan, telah menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa di surga nanti beragam kenikmatan sebagaimana apa yang telah Allah sebutkan. Jadi Allah menyediakan apa? Ma di sini maf'ulun bih, ya. Ma ini maf'ulun bih dari a'adda. Allah telah menyediakan
apa yang dia sebutkan di dalam ayat-ayat ini dan selainnya. Intinya adalah di dalam surga itu apa yang belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada mata yang melihat, belum pernah ada telinga yang mendengar. Bahkan kemuliaannya, kebahagiaannya, kebunnya, minumannya, istrinya, lingkungannya tidak pernah terbetik ala qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di dalam hati manusia. Hadis qudsi riwayat Bukhari. Yang ketiga, di dalam ayat ini ada wasfun jamilun linaimil jannah. Masya Allah, ya kan? Sifat-sifat yang bagus untuk nikmat surga itu. Yang keempat, damul kadhib wal lagwi wa ahlihima. Di sini ada celaan dusta, celaan berkata yang gak ada faedahnya dan juga para pelakunya. Itu tercela. Itu namanya lingkungan yang gak bagus. La yasma'ul mu'minuna fil jannati kalaman batilan wala kadiban minal qaul. Orang-orang mukmin di surga nanti tidak mendengarkan satu kalam yang batil, satu kalam yang dosa dan dusta. Bal yuqalu lahum salaman salam, yang dikatakan salam. Yang keenam, bayanu syiddatil mauqifi wa su'ubatil maqami fihi. Ada penjelasan bahwasanya di mauqif itu sangat sulit. Betul-betul kedudukan yang sangat sulit sekali. Fi yaumil ardil akbari la yatakallamu ahad illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Hari al-akbar dinampakkannya semua amal perbuatan di situ, seorang pun tiada yang bisa bicara, ya kan? Kecuali yang Ar-Rahman izinkan. Dan dia diizinkan pun berkata yang benar. Kebatilan, suap, menyuap, tidak ada celah. Nggak ada diterima sama sekali. Yang adanya takwa. Yang ada apa? Amal. Qodama sidqin. Nah gitu. Yang kedelapan, wa fi dzalikal yaum la yuraw wajul batilu wa la yanfa'ul kadhibu. Di hari itu semua kebatilan tidak mempunyai celah. Semua kedustaan enggak berguna. Faman syaa. Barang siapa yang ingin. Ingin apa? Ingin ayyakuna mardiyan anhu. Ingin supaya dia diridhoi. Falyattakhid. Maka hendaklah dia mencari jalan. Apa jalannya? Al-imana wal amala. Matiyatan yasilu biha ila ridhollahi ini ya, Masya Allah, ini salah ini, ridhollahi ya. Afwan, ini salah tulis ya, itu kena spasi, ridhollahi itu ya, ridhollahi subhanahu wa ta'ala. Khawatifillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini, di barang siapa yang dia ingin diridhoi oleh Allah Ta'ala, maka hendaklah menjadikan iman dan amal itu sebagai matiyatan, sebagai kendaraan. Jadi jadikanlah iman dan amal sebagai kendaraan yang dengannya sampai kepada ridhollahi subhanahu, ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wa fi hada hassun ala taubah war ruju'i wal inabah. Maka ini terkandung dorongan untuk bertobat. Bertobatlah jika kamu belum punya kendaraan berupa al-iman wal amal soleh. Nah gitu. Bertobatlah Anda dalam mengatur pembelanjaan, mengatur waktu ini, membelanjakan usia. Nah, kan kita punya waktu untuk apa dibelanjakan. Nah, hendaknya untuk membeli kendaraan berupa al-iman wal amal. Supaya sampai kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mau arrujuk kembali kepada iman dan inabah.
Yang kesembilan, takriru aqidatil ba'si wal jaza. Ini ada pengesahan benarnya akidah al-ba'si wal jaza. Jadi kita harus yakin bahwa meyakini al-ba'si wal jaza adalah hak benar adanya. Yang ke-10, at-targhib fil amalis soleh. Dorongan untuk beramal-amal yang soleh. Wajtinabi al-amalis sayyi'il fasid. Dan ini dan menjauhi amal yang buruk, amal yang rusak. Terakhir, yungdirullahu ibadahu wa yuhadziruhum min adabil akhirah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hamba-hambanya, mengingatkan mereka dari adab akhirah, yauma yang durul mar'u ma qaddamat yadah min a'malin fi hayatihi dunya wa yatamanal kafiru hina yaral adzaba annahu kana turaba. Ingat sini ya, tadi ingat oleh Allah Ta'ala, amal yang bakal manusia lihat. Yang mereka kerjakan amal-amal di dunia ini. Jangan sampai salah. Karena kalau salah, nanti kayak orang kafir itu. Yang bisa hanya terlambat, berangan-angan, mati sajalah. Saya tanah saja. Nah, gitu. Ya. Semoga manfaat. Kita akhiri. Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asik. Wa min ta'atika ma tubalighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana wa ja'alhu warisa minna wa ja'al sa'rona ala man dolamana wa ansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbaru hammina wa la mablawa ilmina wala tushalid alaina man la yarhamuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.